Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di hari ke-285, Kamis 10 Oktober tahun 2024. Bagian firman Tuhan untuk Mezbah Penyembahan Keluarga di hari ini dipilihkan dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi kami kesempatan untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami telinga dan hati seorang hamba yang rindu untuk mendengar dan diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajah-Mu, perdengarkanlah suara-Mu, sebab merdu suara-Mu dan elok wajah-Mu. Tema untuk Mezbah Penyembahan di hari ini adalah Allahku, gunung batuku, kekasihku, tempat perlindunganku. Di tahun 1597, satu kisah cinta yang ditulis oleh William Shakespeare dan sangat terkenal, yaitu kisah cinta Romeo dan Juliet. Cerita cinta yang berabad-abad bertahan dan mendapat tempat di hati banyak orang. Kisah cinta Romeo dan Juliet adalah simbol cinta yang penuh dengan gairah, yang mendorong mereka untuk berjuang. Kekuatan cinta yang mengatasi segala rintangan. Kekuatan daya dorong cinta untuk saling memiliki. Romeo dan Juliet saling memperjuangkan cinta mereka di tengah konflik dan permusuhan kedua belah pihak keluarga. Romeo dan Juliet masing-masing menjaga kesetiaan terhadap cinta mereka dengan membuktikan kesetiaan itu di akhir perjuangan mereka. Mereka bersama-sama mengakhiri cerita itu. Si Romeo mengakhiri hidupnya dengan minum racun dan Juliet kemudian menikam jantungnya dengan pisau. Kisah cinta ini menjadi lambang dan cerita tentang bagaimana dua pasang kekasih yang berjuang untuk saling memiliki dalam hidup mereka. Dan cerita kita di Mezbah Doa Penyembahan hari ini dalam Kidung Agung 2 ayat 14 memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna hubungan antara Allah dan manusia. Allah dilambangkan sebagai gunung batu, tempat persembunyian. Ini dapat juga diartikan bahwa Allah sebagai perlindungan terhadap umatnya, di mana umatnya berlindung dan diberi tempat yang aman. Seperti merpati yang bersembunyi di tempat-tempat yang tinggi dan sulit dijangkau, atau di celah-celah batu. Aman dari ancaman, berlindung dari bahaya terkaman binatang buas lainnya. Ini sama indahnya dengan syair yang digubah oleh Raja Daud, sang pemazmur dalam kitab-kitab Mazmur. Secara khusus dalam Mazmur pasal 81 ayat yang ketiga dituliskan, "Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung." Mau menggambarkan untuk kita bagaimana Allah sebagai kekuatan gunung-gunung batu, tempat persembunyian merpati yang adalah lambang dari manusia, umat kekasih Allah itu. Yang kedua adalah makna hubungan antara manusia sebagai pasangan kekasih yang seorang harus memberikan perlindungan, rasa aman, rasa nyaman di antara mereka. Sang kekasih yang disapa dengan merpati menggambarkan kecantikan, kelembutan, dan keintiman. Ini juga mau memperlihatkan kepada kita bagaimana kita sebagai kekasih yang dicintai Allah
Allah bukan hanya saja melindungi kita dalam kekuatannya, tapi Allah menunjukkan cintanya dan menginginkan kita untuk menikmati cinta Allah yang lembut dan tulus, seperti merpati yang lembut dan tulus. Kata-kata ini memperlihatkan dan memperdengarkan kepada kita, yaitu perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Adalah undangan bagi sang kekasih Allah, bagi umat Allah, untuk selalu datang kepada Allah. Sebab Allah selalu menunggu kita. Allah merindukan persekutuan yang dalam, persekutuan yang intim, yang lebih daripada sekedar memuji, tapi yang benar-benar mengenal Dia secara pribadi. Karena itulah Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, dituliskan, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Ini adalah tanda kerinduan Allah menjumpai kekasihnya. Ia mengetuk pintu. Jika sang kekasih mendengar dan membukakan pintu, ia akan masuk mendapatkannya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, suaramu perdengarkanlah, sebab merdu. Ini juga menunjukkan bagaimana Allah merindukan puji-pujian dari umatnya sebagai sang kekasih. Jika kita menyapa Allah, jika kita menjadikan Allah sebagai kekasih kita, maka kita patut memuji Allah. Kita patut membangun hubungan persekutuan yang indah dengan Dia. Sebab bukankah Allah kita adalah Allah yang menyenangi puji-pujian? Bukankah Allah kita adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian? Dalam hubungan sepasang kekasih di hidup kita tiap-tiap hari, baik mereka yang baru menjalin hubungan sebagai masa pacaran, atau mereka yang sudah menjalani hubungan sebagai suami istri, bukankah kita selalu merindukan hubungan itu diisi oleh puji-pujian, diisi oleh perjumpaan? Ya, jika ada sepasang kekasih atau suami istri yang LDR-an atau yang MDR, pacaran jarak jauh, menjadi suami istri tetapi terpisah jarak yang jauh, pasti kita atau mereka selalu mau terhubung dan berjumpa, meski hanya lewat WhatsApp group atau video call, bahkan mungkin sekedar pesan pendek atau SMS saja, itu pasti sudah sangat cukup untuk menghilangkan, menghapus rasa rindu dari sang kekasih. Kita menyebut Allah kita adalah gunung batu, tempat perlindungan kekasih kita. Maka kita bukan hanya saja mau berlindung padanya, tapi kita juga mau menikmati hubungan yang lembut, hubungan yang indah. Kidung Agung pasal 2 ayat 14 mengundang kita untuk mau menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan, mengalami kasih yang dalam dengan Tuhan, dan mendapat perlindungan dari Tuhan. Dalam konteks merpati di cela-cela batu dan persembunyian di lereng-lereng gunung, mengajak kita untuk menikmati kisah cinta dan mengalami kelembutan cinta Tuhan bersama di dalam hubungan kita sebagai kekasih. Tuhan Yesus Kristus, sang mempelai laki-laki, kekasih kita, yang adalah wujud dari cinta Allah itu, selalu menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Ajar kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk tidak menyia-nyiakan cinta-Mu, berlindung padamu, dan menikmati hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati cinta-Mu. Karena Engkau memilih kami menjadi kekasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.